Bisa lah buat beli mobil Alia 1. Mobil Alia 1 sisanya. Aila kok Alia. Aila itu, Aila. Oh, setara Karimun gak sih? Ya, sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan dan kesempatan pada pagi hari ini. Konten aku kali ini latar belakang karena memang banyak yang request. Bu, coba dong wawancara guru-guru di basic mata pelajarannya, misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau seperti apa sih kalau kuliah di FKIP itu. Jadi supaya mereka ada pandangan, mereka akan memilih jurusan ini, oh nantinya begini, jurusan itu, oh nantinya begitu, seperti itu. Dan kita kali ini, maksudnya kami ya, saya sengaja mengundang tamu, bukan tamu sebetulnya, kami adalah rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, bisa disebutkan nama Assalamualaikum lengkapnya? warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rizal. Bisa dipanggil Pak Saiful ya di sini biasanya. Jadi saya adalah salah satu rekan kerja dari Ibu Kudratin. Oke, Bu Futihah Kudratin, nama lengkap dah. Terus. Oke, kami adalah rekan kerja kali ini. Alhamdulillah, walaupun dari ufuk yang berbeda, kita disatukan di tempat kerja yang sama. Dulu Bapak asalnya dari, emang asli Jember ya? Asli Jember. Asli Jember. Oke, Bapak Saiful Rizal ini guru mata pelajaran apa kalau boleh tahu? Ya, jadi saya di SMK 6 kebetulan mengampu pelajaran matematika. Mengampu mata pelajaran matematika. Betul sekali. Oke, Pak, ini banyak ya, bukan banyak sebetulnya, memang rata-rata dari kawan-kawan banyak yang alergi mungkin ya terhadap matematika. Bapak kok bisa suka matematika? Itu awalnya tuh dari mana? Atau Bapak dulu memang dari kecil memang wah aku suka matematika, atau yang baru kok bisa kepikiran masuk jurusan matematika? Bagaimana? Oke, jadi sebetulnya saya itu terperangkap. Ya, jadi sebetulnya saya nggak pengen masuk matematika, cuma memang orang tua saya dari kecil memang sudah membentuk saya menjadi siswa yang berprestasi, yang bisa di semua mata pelajaran. Jadi dari orang tua saya dari kecil sudah ngedrill sudah. Kemudian masuk matematika karena orang tua yang nyuruh. Orang tua yang nyuruh, dan kebetulan memang matematika itu buat saya bukan mata pelajaran yang susah ya, memang kalau dibilang gampang sih nggak terlalu gampang. Cuma ya saya menguasai lah matematika, jadi kenapa enggak? Dan kebetulan memang orang tua saya membentuk saya itu jadi siswa yang bisa semua mata pelajaran. Tapi kenapa di situ pilih matematika? Karena bisa ngelesi dari kelas SD, SMP, SMA. Kalau ada yang bilang gini, kalau bisa matematika pasti bisa semua mata pelajaran. Enggak juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuma memang matematika kalau sudah bisa matematika itu kalau mau mempelajari mata pelajaran yang lain itu insya Allah Lebih gampang, karena matematika itu yang pelajaran paling susah. Betul sekali. Termasuk saya. Gini Pak Rizal, itu jenengan pilih matematika itu emang kehendak pribadi atau karena dipilihkan? Karena dipilihkan sama orang tua saya. Memang nurut banget sama saya orang jadi tua. siswa memang adalah anak yang alhamdulillah menurut. Penurut. Karena memang orang tua saya kan bilang yang mau mengkuliahkan kan orang tua. Ya nurut di orang tua. Kalau saya bayar sendiri, ya terserah saya kuliah. Tapi saya dulu tuh pengen kuliah kimia sebetulnya. Kimia. Kenapa nggak ambil kimia? Atau sama-sama ada matematiknya? Karena harus ke Malang. Sedangkan ibu saya kalau ke Malang tidak mampu untuk membiayai. Jadi mampunya di Jember saja. Oh gitu. Di Jember, di Universitas Jember ya. Selama ini Bapak proses belajarnya berapa tahun? S1 ya? S1. Udah S2 belum? Belum. Oh belum. S1 itu berapa tahun Bapak? Saya S1 3,5 tahun. Wow, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Berprestasi ya, termasuk mahasiswa berprestasi nih berarti. Oh, Jadi alhamdulillah. saya dulu itu adalah mahasiswa pertama yang lulus di angkatan saya. Mahasiswa pertama yang lulus ya. Applause, wajib. Kok
bisa. Oh ini saya ya, semua subhanallah. Ini berhadapan dengan orang-orang pintar yang dilahirkan pintar dan memang sengaja pintar. Harus pintar pokoknya. Sama orang tua harus pintar, harus berprestasi dan harus mau diarahkan gitu. Jadi sebetulnya tidak pintar ya, cuma karena koneksi aja sih. Begitu. Jadi kalau kuliah itu jangan cuma pintar, kalau bisa tuh cari koneksi, dekati dosen. Gitu. Bukan pacari ya? Oh dekati ya? Kalau mau, Oh dekati dosen. Enak ya Pak kuliah di matematika? enak. Itu nanti kuliah matematika apa nggak bosan tiap hari belajar matematika? Emang udah suka sih, emang dasarnya suka. Memang satu sudah terjun ya, tapi gini, kadang itu kita itu awalnya nggak suka, tapi lama-lama kalau terbiasa dan cocok suka. Gitu. Dan yang perlu diketahui juga buat anak-anak, jadi belajar matematika kan itu misalkan tentang bab linear apa itu persamaan linear. Itu berapa 6 bulan ya? Belajarnya. Maksudnya 1 semester ya? Belajar Iya. seperti itu sendiri itu 1 semester. Oh, kalau boleh tahu Bapak total SKS masih ingat nggak Pak? Masih. Berapa? Ada 142 SKS. 142 SKS dan mendapat IP berapa ketika lulus? IPK saya 3,8. 3,8 lulusan pertama. Dapat cum laude ya? Dapat Cum laude. penghargaan dari Tidak, masih ada yang lebih tinggi lagi. masih ada yang lebih tinggi. Oke, Bapak kemudian setelah dari lulus dari FKIP ya. Memang sengaja memang cita-citanya pengen jadi guru gitu. Karena biasanya kan orang yang lulusan dari FKIP juga belum tentu goalnya ke guru. Nah, Bapak memang sengaja ingin jadi guru atau bagaimana? Dulu di awal masuk kuliah memang saya pengen jadi guru. Saya Terus? pengen ngajar di tempat saya lagi, di SMA 1. Oh, dulu sama satu. Saya pengen ngajar di sana lagi. Cuma karena waktu itu IPK saya tinggi ya, terus juga cum laude ya, dan juga TOEFL juga waktu itu oke ya. Jadi saya mencoba untuk mencari beasiswa S2. Oh, biasa S2. Saya sudah diterima di Australia, Mhm. di salah satu universitas di sana. Kalau nggak salah, apa ya saya lupa. Pokoknya sudah diterima, hanya beasiswanya aja yang belum diterima. Waktu itu saya nyari beasiswa LPDP tapi tidak lolos. Mm. Akhirnya saya ikut program Program apa? lain, Lain. Apa itu? SM3. SM3T dan itu lolos. Lolos. Itu dari proses daftar kemudian ke pengumuman itu berapa lama? 2 bulan. 2 bulanan. Dan Anda memutuskan untuk pergi Ya karena yang diterima yang SM3T. yang SM3T dan orang tua mengizinkan. Orang tua ya Ya, awalnya pasti, tidak mengizinkan, cuma kan saya sekalian cari pengalaman cuma 1 tahun, kapan lagi pulang ke Papua. Papua ya? SM3T itu singkatannya apa sih, Pak? Sarjana mengajar Heeh. di daerah 3T, T-nya? terdepan, terluar, tertinggal. Terdepan, terluar, tertinggal. Kenapa terdepan? Terdepan karena kita juga Padahal dia tertinggal, ada terdepan tapi tertinggal. terdepan itu adalah maksudnya adalah daerah di mana yang paling depan dengan negara lain. Apa kok bisa maksudnya gimana? Daerah terdepan daripada maksudnya gimana? Jadi misalkan di Indonesia nih Heeh. berbatasan dengan Filipina, Iya. yang paling depan dengan Filipina yaitu Oh, maksudnya yang berdekatan dengan negara lain seperti itu, yang termasuk dengan Malaysia yang ada di Kalimantan begitu. ada di Nunukan itu ada, terus di Aceh Singkil. Oh, intinya di daerah pinggir-pinggirnya Indonesia, di daerah perbatasan seperti itu ya. Terdepan, terluar, terdalam. Tertinggal. Oh, tertinggal. Tertinggal. Bapak saat itu memang maksudnya tertinggal dari segi pengetahuan, dari segi Sarana-prasarana, sarpras dan segala macamnya. Dan Bapak memilih Papua atau dipilihkan? dipilihkan Papua. Dipilihkan. Lotre gitu ya. Oke, Papua jebret dapet nih keterima. Tapi uang saku dari pemerintah dong. Iya dong, saya di sana. Dan itu setara dengan uang saku beasiswa enggak sih atau bahkan lebih? Enggak, Kalau LPDP kalau nggak salah berapa itu? kalau PDP kalau di Surabaya sekitar 4 juta. Surabaya 4 juta 1 tahun. Enggak, 1 bulan. 1 semester. 1 bulan. 4 juta sebulan. Terus kalau itu SM3T 5 juta sebulan, jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak, Alhamdulillah. tapi nggak ada yang lain. Kalau LPDP kan banyak, ada uang buku aja kalau nggak salah sih setahun ada yang bilang 15 juta. Uang buku aja Uang buku, LPDP. belum ada yang nanti ada uang seminar, uang skripsi, tesis penelitian.
dan merasa dan nggak di pedalaman. di pedalaman. Tapi kan kalau dilihat dari sekarang kondisi saat ini lebih ya alhamdulillah bersyukur dah. Atau apakah masih ada keinginan untuk melanjutkan S2-nya nanti? Masih ada Masih ada. karena penasaran. Dan juga aslinya sih sudah dapat LPDP. Yang kemarin dapat jaket LPDP itu Ya karena memang sudah dapat LPDP. dan itu uangnya sudah diterima. Oh belum. Oh, belum. Tunggu kuliah dulu. Tunggu kuliah dulu. Cuma karena memang masih CPNS, jadi harus fokus ke CPNS. Dan alhamdulillah dapat CPNS nih. Tadi terkait dengan SM3T. Berapa tahun itu Bapak SM3T? SM3T 1 tahun aja. 1 tahun. Pas 1 tahun. Pastinya ada seperti perkuliahan terlebih dahulu nggak aja? Ada bekal terlebih dahulu? ada pembekalan dari- dulu selama 2 minggu di Angkatan Laut Itu pembekalannya di mana? Surabaya. Di Angkatan Laut. Surabaya. Di Angkatan Laut. Ada PBB begitu. Jadi selama 2 minggu ya harus istilahnya mengalami kehidupan sebagai layaknya seorang tentara. Berapa 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu pembekalan. Tapi kalau soal materi dan lain sebagainya pasti udah percaya karena guru udah. Oh gitu. Lebih ke bagaimana cara menghadapi kehidupan di sana aja. Gitu. Dan dikawal ya? Atau berangkat sendiri? Ya diantar sama diantar. dosen, sudah sama dosen aja. Dosen dari mana? Dari UNESA. Saya waktu itu yang berangkatkan UNESA. SM3T itu. Oh begitu. Berarti diantar sama dosen tapi cuman sampai bandara doang. Iya, cuma ikut sampai juga ke Jayapura. Oh, jadi ke mereka kotanya. juga Tapi sekalian kalau ke observasi. pedalamannya kita berangkat sendiri. Oh gitu. Sekalian mereka observasi atau sekalian ikut ketika Sekalian Bapak ngabisin dana. Ingat itu ya. ngabisin dana saking Pak banyaknya dosen yang dulu dana. nganterin saya kalau nonton ini ya. Sakit hati saya. Kok bisa gitu? Ini saking banyaknya dana kenapa nggak ngajak saya? Ya enggak sih, bukan gitu sih. Mungkin karena Ini. karena waktu itu bukan sakit hati, maaf bercanda aja. Cuma karena waktu itu mungkin ada salah miskomunikasi. Jadi waktu kita berangkat ke pedalaman, kita tuh naik kapal, sedangkan dosen kita itu naik pesawat kecil Susi Air. Nah mereka nyampe duluan, sedangkan kita yang Tunggu naik kapal 2-3 itu hari berapa? bukan 3 hari, 5 hari. Oh, Kita karam ya, di hari ketiga itu kapal kita tuh karam di Masya tengah sungai. Allah, Sungainya tuh besar astagfirullah. banget. Nah kita bahan persediaan makanan habis, semuanya habis. Akhirnya kita ditolong. Pas 5 hari kita baru nyampe ke pedalaman. Pada saat kita nyampe ke pedalaman ternyata dosennya sudah pulang. Nah itulah yang membuat kita sedikit Terus ngapain ikut gitu ya? sebetulnya kan mereka kan dosen itu bertugas untuk mengantarkan kita sampai tujuan. Betul. Dan memastikan ada nyata di depan mata. Oh selamat anakku gitu. Ya mungkin tapi karena memang medannya di Mambramo Raya ya, tepatnya Mambramo Raya itu susah. Ya mungkin wajar sih. Namanya dosen kan nggak pernah ke pedalaman. Mungkin ada rasa takut, mumpung ada pesawat balik, ya sudah ikut. Berarti datang langsung balik begitu ya? Oh iya, mungkin dia hanya sekedar foto laporan. Saya sudah di tempat begitu. No comment. Oh, jadi ini nanti jangan di-cut, udah biarkan apa adanya lah, nggak apa-apa gitu. Oke, dan di sana Bapak bersama dengan berapa orang? Dulu saya ada 28 orang Di Papua. tapi nanti dipecah ke apa? Misalkan ke dusun-dusun tersendiri Ya, gitu ke ya. desa-desa, ke Pada sana. kampung-kampung itu ya 2 sampai 5 orang. Bapak di situ berapa orang yang di tempat? Oh, 5 orang. Kebetulan 5 orang. Oh, jadi bikin proker, bikin. Sudah wes ngajar nyampe di Oh, sana. di sana sudah ada sekolah. Sudah ada sekolah. Jadi di sana kita sudah layaknya seorang guru, ngajar SD, SMP sama SMA. Muridnya banyak ya? Dikit. Ada gurunya juga di sana. Dan koordinasi dengan gurunya di sana. Bapak basic, berarti ngajar semua mata pelajaran ya kalau Di di sana kan, SMA. pokok kita mengisi kelas-kelas yang kosong kan. Ada beberapa mata pelajaran yang memang gak ada gurunya ya kita masuk. Enak nggak? Enak. 2 bulan pertama sih tersiksa ya. Tersiksanya tuh kenapa Pak? Ya karena masih belum biasa, bahasa, makanan, gak Ah, ada sinyal, gak ada listrik. Betul. Tapi setelah 2 bulan sudah wis terbiasa. Malah kurang cari tahu.
Orang ya, udah kerasan ya Sudah saudara. kenal, sudah kerasan, malah kita pulang. Tapi bukannya di Papua itu misalkan karena kita udah dekat dengan alam, bukannya semua bahan makanan yang ada di alam tersedia gitu. Iya, tersedia. Makannya pakai apa? Beras nggak sih? Ya beras kita beli ke kota, beras terus ya sagu. Ke kota? Itu di pedalaman jauh. Jauh banget. Kalau mau ke kota itu paling tidak Beli 1 sak langsung gitu ya, 2 sak, iya, 3 nanti sak. kita borong gitu Bos. Persediaan palingnya buat 1 bulan. Oh gitu. Ya intinya mencukupi banget lah dengan uang segitu. Atau harga di Papua jauh lebih tinggi daripada di Jauh lebih tinggi. jauh lebih tinggi. Dan masih ada sisa dong dari sana buat dibawa pulang. Sudah sekarang. Oh nggak ada. Oh dulu ada. Ada lah sekian juta buat nikah tuh. Bisa lah buat beli mobil Alia 1. Mobil Alia 1 sisanya. Aila kok Alia. Ayla itu, Ayla. Oh setara Karimun nggak sih? Ya, sekarang. Kenapa tidak pakai langsung angka saja disebutkan? Apa? Jangan. Oh jangan, biarkan mereka yang browsing sendiri berapa sih harga mobil Ayla kalau sisa dari uang SM3T ini di Papua ya gitu. Misal, Duh, kayak tuh kok. Iya ditambahi duitnya, ditambahi dewe. Tapi enggak. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau gitu. Us. Makanya. Tukang bang iki loh, bang iki panda. Oke, misal Pak harga beras di sini tadi 1 kilonya berapa? 9.000 ya? 10.000. Sekarang nggak sampai 10, kalau kemarin tuh 40 berapa? Oke, 9 hingga 10.000 lah. Kalau di sana waktu itu Iya, masih ingat enggak? iya. Kalau saya beli di sana tuh 25 kilo. 25 kilo itu 380.000. Oh langsung. Berapa tuh dibagi aku nggak bisa ngitung. Ya kalau di sini beli yang paling murah 50.000, Heeh. 5 kalikan 5 ya 250.000. Oh gitu ya, 5 kali lipatnya kalau kita di Papua. Beda seratusan mungkin, seratusan lebih. 100-an lebih. Heeh. Itu belum transport. Transport sewa kapal itu 1,5 juta. 1 orang. Dikirim nggak bisa kan? Bisa. Ya bayar uang mana? Ya sama aja. Mau aja tambah banyak. Mendikit. Sama dengan orang sudah dikirim Pak. Enak di sini lah. Uangnya enak di sini lah. Oke, kesan buat kawan-kawan yang ingin mendaftar di SM3T ataupun nanti ini anu dong, enak nggak sih SM3T atau apa dah yang bisa Bapak sampaikan dari hasil yang pernah didapat selama mengajar di Papua terakhir udah. Ya, yang perlu diketahui bahwa SM3T hanya sampai angkatan 6 yaitu 2016. Sekarang sudah tidak ada. Terus juga Oh, sudah habis ya? sudah habis. Oh, dan kita nggak bisa ikut guys. Bisa, gitu. Nah, mungkin pesannya aja ya, kalau misalkan ada program apapun dari pemerintah, entah itu PPG Prajabatan, entah itu pun apapun program dari pemerintah, kalau memang berpeluang untuk ikut silahkan ikut, karena siapa tahu itu adalah salah satu jalan bagi Anda untuk meniti Jadi. karir. Mungkin ada anak Papua yang mendengarkan dan yang melihat Bapak, ada yang mau disampaikan dan terima kasih untuk SM3T atau bagaimana? Ya nanti ada ya kalau lihat, ya semoga masih ingat sama saya. Tapi kebanyakan mereka sudah ada, beberapa yang sudah ke Malang, ke Kediri juga sudah ada. Yang ikut beasiswa ADEM itu juga banyak. Jadi semoga tetap sukses. Jangan lupa Papua meskipun sudah di Jawa. Terus juga sampai jangan lupa di Jawa kalau sudah di Papua. Gitu. Sudah. Semangat selalu. Semangat dan sekali ini sudah keterima jadi Nah, tapi PNS ya? kebetulan semua tanpa kuasa Allah tidak akan terjadi. Oke, selamat dan sekarang sudah melewati masa prajabatan. Betul. Tinggal nunggu apanya ini, Mak? Tinggal nunggu SK turun gitu. Sukses selalu buat Pak Rijal, terima kasih. Amin, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Semoga informasi ini bisa menjadi tontonan yang bermanfaat. Dadah, sampai jumpa di konten-konten yang lain.